Muhammad Husni Tamrin, lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1894 di Weltervreden, Batavia, kini Jakarta Pusat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Betawi. Ayahnya, Tamrin Muhammad, adalah seorang wedana, jabatan setara camat pada masa Hindia Belanda. Ibunya, seorang perempuan Betawi, berdarah campuran Melayu dan Betawi. Karena berasal dari keluarga pejabat dan bangsawan lokal, Tamrin tumbuh dalam lingkungan yang memiliki akses pendidikan dan fasilitas lebih baik dibanding rakyat biasa. Husni Tamrin menempuh pendidikan Eropa, yaitu 1. Europese Lagrange School atau ELS, sekolah dasar khusus untuk anak-anak Eropa dan pribumi elit. 2. Kemudian ia bekerja di Koninklijk Pakket Vaat Maatschappij atau KPM, perusahaan pelayaran Belanda, sebagai pegawai. Pendidikan ala barat ini memberinya kemampuan berbahasa Belanda yang fasih, serta pemahaman mendalam terhadap cara kerja birokrasi dan politik kolonial. Karir politik dan perjuangan nasionalisme Husni Tamrin. 1. Anggota Dewan Kota atau Gementerat Batavia. Tahun 1919, Tamrin terpilih menjadi anggota Gementerat mewakili kaum pribumi. Ia memperjuangkan kepentingan rakyat Batavia, seperti layanan publik, sanitasi, dan pendidikan. 2. Anggota Volkret atau Parlemen Kolonial. Tahun 1927, ia diangkat sebagai anggota Volkret. Di sana, Tamrin menjadi suara yang kuat bagi nasionalisme Indonesia, walaupun jalur perjuangannya lebih moderat dan diplomatis daripada tokoh-tokoh radikal. Pembentukan Fraksi Nasional. Tahun 1930, Tamrin membentuk Fraksi Nasional di Volkret. Tujuan utama fraksi ini yaitu mewakili aspirasi rakyat Indonesia secara konsisten dan terbuka, menentang kebijakan kolonial yang diskriminatif, memperjuangkan penggunaan nama Indonesia alih-alih Hindia Belanda. Fraksi ini juga menjadi wadah bagi para politisi nasionalis non-kooperatif untuk menyuarakan tuntutan secara resmi. Beberapa isu penting yang diperjuangkan Husni Tamrin. 1. Menghapus sebutan Inlander untuk rakyat Indonesia karena merendahkan martabat. 2. Mendorong desentralisasi pemerintahan agar daerah punya kekuasaan lebih besar. 3. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat pribumi, seperti akses pendidikan dan kesehatan. 4. Menolak praktik diskriminasi rasial dalam fasilitas umum dan pekerjaan. Husni Tamrin juga menjalin hubungan dengan tokoh pergerakan luar Volksraad, seperti Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, Muhammad Hatta, Sultan Sejahrir, Ir. Soekarno. Walau Tamrin menolak metode kekerasan, ia mendukung gerakan kemerdekaan lewat pendekatan politik yang cerdas. Menjelang Perang Dunia II, Belanda semakin mencurigai tokoh-tokoh nasionalis. Tamrin dituduh memiliki hubungan dengan Jepang, menjadi ancaman bagi stabilitas kolonial. Pada tanggal 6 Januari tahun 1941, Tamrin ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan ditahan di rumahnya sendiri dalam kondisi sakit. Ia meninggal 5 hari kemudian, tanggal 11 Januari tahun 1941. Banyak yang meyakini bahwa tekanan mental dan fisik akibat penahanan menyebabkan kematiannya. Penghargaan yang Husni Tamrin dapatkan adalah sebagai berikut. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Peninggalan. Nama Jalan MH Tamrin di Pusat Jakarta diambil dari namanya. Dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan nasionalisme dengan elegan dan bermartabat melalui jalur parlemen. Karakter dan gaya perjuangan Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai sosok diplomatis, santun, dan sangat cerdas. Tidak radikal, tapi berprinsip kuat dan penuh komitmen pada kemerdekaan. Menjadi jembatan antara pergerakan rakyat dan jalur resmi pemerintahan kolonial.